haji, teman-teman semua, yang saya berharap insya Allah semua dari kita bisa melengkapi rukun Islam kita sebelum ajal menjemput kita. Haji adalah jihad fi sabilillah. Tadi saya katakan kalau kita mau kuat, sholat malam luar biasa. Dan jangan lupa, sholat itu juga bagian dari rukun Islam. Dan jangan lupa lengkapi rukun Islammu dengan haji. Betapa banyak orang yang sampai hari ini belum daftar haji. Engkau daftar haji hari ini Bu, misalnya mungkin 20 tahun lagi baru berangkat. Menunjukkan keseriusanmu, kesungguhanmu untuk bisa melengkapi rukun Islammu adalah dengan daftar haji. Dengan siapapun terserah, mau dengan Persatuan Indonesia, dengan siapapun terserah. Yang ingin saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian adalah kita mau jadi orang Islam seutuhnya, maka paling tidak nggak punya duit nih sekarang berangkat haji. Haji itu bagi yang mampu saja, tapi setidaknya ketika engkau daftar, menunjukkan kesungguhanmu bahwa engkau ingin melengkapi rukun Islammu, teman-teman semua. Saya bahas sedikit haji, kemudian saya akan kembalikan lagi kepada kehidupan kita, bahwa kita butuh Allah dalam kehidupan kita dengan sholat kita, dengan haji kita insya Allah, dan dengan rukun Islam yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-97, haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Orang yang pergi haji bukan orang kaya, ibu-ibu sekalian, bukan orang yang mampu. Betapa banyak orang kaya tapi tidak mau pergi haji. Betapa banyak orang yang mampu, uangnya ada, tapi uangnya digunakan untuk yang lain dibandingkan untuk berangkat haji. Seakan-akan dia merasa bahwa hidupnya masih panjang. Kenapa nggak bersegera berangkat haji? Kita nggak pernah tahu tentang kematian, teman-teman semua. Engkau melengkapi rukun Islammu yang kelima itu untuk berangkat haji. Daftar haji dari sekarang, supaya bisa berangkat suatu hari nanti di tengah-tengah perjalanan engkau meninggal dunia, atau di tengah-tengah waktu meninggal dunia, Allah sudah catat engkau sebagai orang yang berniat untuk berangkat haji. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala haji. Itu menunjukkan kesungguhanmu. Berangkat haji bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal semuanya. Mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal ekonomi, iya. Namun bukan orang kaya, karena orang kaya banyak yang nggak berangkat haji karena sibuk dengan yang lain-lainnya. Orang yang berangkat haji adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Hari ini temanya agak bervariasi ya. Setelah sholat malam saya bahas tentang haji. Nggak apa-apa, saya bahas tentang rukun Islam teman-teman pada hari ini. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ingatkan Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian mendirikan sholat yang tadi kita bahas, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan haji. Saya mau motivasi teman-teman semua untuk berangkat haji, at least daftar haji, supaya kita bisa melengkapi rukun Islam kita insya Allah. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua, apa sih keutamaan dari haji itu luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhaji adalah orang-orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Kalau sholat, adakah jihad harta di sana? Sholat. Kalau sholat kita jihad apa? Jiwa dan badan sedikit. Tapi kalau haji itu jihad semuanya. Jihad jiwa, jihad fisik, jihad badan, jalan berkilometer, jihad harta. Jadi orang-orang yang haji adalah orang-orang yang sedang berjihad, bersungguh-sungguh dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesungguhannya sebagai seorang muslim. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam haji ada yang dinamakan satu ibadah, yaitu engkau akan wukuf di Arafah. Orang-orang Indonesia atau yang di luar dari ibadah haji, kita akan puasa Arafah. Jangan tinggalkan puasa itu, engkau mendapatkan pahala atau mendapatkan ampunan 2 tahun, setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Namun saya ingin menyampaikan, ibu-ibu bayangkan keadaan pada saat ibu-ibu semua dalam keadaan berada di tanah suci, di tanah Arafah, dan wukuf. Wukuf itu apa sih Bu? Wukuf itu berdiam diri. Di tanah Arafah engkau berdiam diri, banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa yang kita lakukan, teman-teman semua. Dan kemudian pada saat itu kita angkat tangan kita untuk doa sama Allah, karena Allah turun ke langit dunia di masa itu. Siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan. Siapapun yang doa Allah kabulkan. Jadi para jemaah haji doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nyambung ketika ibu saya sakit kemarin, ketika ibu saya sakit di kota Mekah, 11 hari dirawat di ICU. Saya katakan pada ibu semua, yang saya lakukan adalah sholat malam, dan saya minta doa kepada semua jemaah haji Indonesia pada masa itu di depan Ka'bah. Saya katakan pada jemaah haji, Bu, Pak, mohon doanya, ibu saya di ICU di depan masjid ini, tolong doakan. Tolong doakan Bu, Pak, itu doa-doa jemaah haji, doa-doa yang mustajab, Masya Allah.
Makanya suatu hari nanti mudah-mudahan ibu-ibu yang belum pergi haji, Allah mampukan, Allah sanggupkan, Allah panggil menjadi tamunya yang luar biasa insya Allah. Apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, teman-teman semua, dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, adapun keluarmu dari rumah untuk berhaji ke Ka'bah, maka setiap langkah hewan tungganganmu akan Allah catat sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Sedangkan wukuf di Arafah, berdiam diri di sebuah tanah, di sebuah tempat bernama Arafah, maka pada saat itu Allah turun ke langit dunia, lalu Allah bangga-banggakan orang-orang yang berwukuf di hadapan para malaikat-malaikat, dan Allah berfirman, mereka adalah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut dan berdebu dari segala penjuru dunia. Mereka mengharapkan kasih sayangku, merasa takut dengan siksaku. Mereka adalah orang-orang yang takut padaku padahal mereka belum pernah melihatku. Bagaimana andai mereka pernah melihatku? Andai orang-orang ini memiliki dosa sebanyak butir pasir di sebuah gundukan pasir, atau sebanyak hari di dunia, atau semisal tetes air hujan, maka seluruh dosanya akan Allah bersihkan. Lemparan jumrah para jemaah haji merupakan simpanan pahala. Setiap engkau menggundul rambutmu tahallul adalah semua rambut yang jatuh adalah bernilai satu kebaikan demi kebaikan. Ketika engkau tawaf mengelilingi Ka'bah, maka engkau terbebas dari dosa-dosa sebagaimana engkau terlahir dari rahim ibumu. Indah ya orang-orang haji ya teman-teman semua. Boleh nggak kita bilang labbaik Allahumma labbaik? Ini mau masuk musim haji nih. Setidaknya kita belum berangkat haji, tapi mudah-mudahan spirit kita membuat kita cepat Allah kabulkan untuk bisa berangkat haji. Boleh teman-teman semua? Bareng-bareng ya. Saya lagi pengen ngebahas haji nih. Tadinya nggak ngebahas haji, tapi karena saya insya Allah berangkat haji ibu sekalian. Dan saya ingin semua teman-teman juga bisa berangkat haji juga insya Allah. Yang sudah pernah mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah suci juga. Bayangkan ibu-ibu di depan Ka'bah, ibu-ibu lagi tawaf, ibu-ibu lagi sa'i, merenungi bagaimana perjuangan dari Siti Hajar, ibu-ibu sholat malam di depan Ka'bah, meminta kepada Allah, mengadukan kepada Allah segala macam urusan yang susah, yang kadang-kadang kita nggak tahu cara selesainya gimana. Kita memakai pakaian ihram, kemudian kita menuju ke Mina, ke Arafah, berwukuf, menangis terseduh-seduh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa kitalah para pendosa, kitalah orang-orang yang berbuat maksiat, kitalah orang-orang yang berbuat zalim, kitalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mampukanlah kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak semua orang Allah pilih untuk jadi tamunya, nggak semua orang Allah pilih untuk menjadi kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk salah satunya di waktu-waktu entah kapan. Tapi insya Allah dengan kita mewujudkannya dengan daftar haji terlebih dahulu, Allah catat kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melengkapi rukun Islam kita. Siti Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jihad? Apakah perempuan-perempuan seperti kami ini harus berjihad? Kata Rasulullah SAW, tidak. Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Tanamkan sekarang ibu sekalian, selain bertekad untuk mau sholat malam terus-menerus, dalam sholat malam itu selipkan untuk bisa berangkat haji dan umrah terus-menerus, amin. Haji memang seumur hidup sekali, umrah bisa berkali-kali kalau kita memiliki rezeki. Selalu selipkan doa-doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau bisa bersujud di depan Ka'bah, menangisi dosa-dosamu dan meminta kepada Allah dengan berbagai macam doa. Indah sekali hari itu, Masya Allah. Indah sekali hari di mana kita bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat terbaik, di Ka'bah, di Baitullah.